Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek manajemen kami yang berjudul Renovasi Ruang Pelayanan KPU, Bea dan Cukai Tipe B, Batam. Riani Saputra, NIM 42, ada Mas Ansari Maulidil Awal, 07. Yang pertama ada proyek charternya, dan KPU, Bea dan Cukai Tipe B, Batam. Tanggal mulai proyeknya pada 17 Desember 2017. Manajer proyeknya adalah saya sendiri, Riani Saputra, dan Ansari Maulidil Awal. Tujuan dari proyek ini pada melaksanakan secara simultan fungsi pemerintahan yang berhubungan dengan trade facilitator, community protector, dan revenue collector. Untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi di atas secara optimal, DJBC membutuhkan sarana prasarana yang memadai, yaitu berupa redesign gedung bangunan kantor pada loket pelayanan, penggantian atian lantai keramik pada ruang kerja lantai 2, serta aula lantai 3, yang dirasa perlu dilakukan rehabilitasi untuk menunjang proses pelayanan kepabeaan dan cukai terbaik yang dapat diberikan kepada pengguna jasa internal dan eksternal, baik dari unsur pemerintahan maupun swasta. Selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. Yang kedua, komitmen dan dukungan dari tim proyek. 3, ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. 4, kerjasama yang baik dari semua pihak yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. 5, kontinuitas pelaksanaan proyek. 6, disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek. 7, dokumentasi proyek yang baik dan lengkap. 8, tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan memadai. Dari proyek ini, manfaat yang diharapkan yang pertama ada mengoptimalisasi penerimaan bea masuk dan cukai, yang kedua meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dunia usaha dalam rangka sinkronisasi kebijakan yang memacu perkembangan industri dan investasi. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pelaku bisnis dalam memenuhi kewajiban pabean dan cukai. 4, meningkatkan jumlah SDM yang profesional. Dan yang terakhir, meningkatkan tertib administrasi dan keuangan serta perlengkapan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada pendekatan dalam manajemen. Yang pertama, tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja pegawai di lingkungan kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung demi kelancaran terhadap proses pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, kebutuhan akan modernisasi ruang pelayanan sangat diperlukan demi menunjang kinerja pemerintah dalam pelayanan. Dari latar belakang tersebut, maka perlu adanya penyelenggaraan kegiatan belanja modal renovasi ruang pelayanan KPU, Bea dan Cukai Tipe B Batam. Waktu yang diperlukan 10 hari kalender, dengan masa pemeliharaan berlaku selama 180 hari, dengan estimasi total biaya yang diperlukan sebesar Rp3.178.316. Selanjutnya ada tahapan pendekatan proyek. Yang pertama, analisis kebutuhan penggunaan ruangan pelayanan, bagian mana yang perlu direnovasi. Yang kedua, melakukan survei dan pengukuran lapangan. 3, perancangan gambar kerja oleh arsitektur. 4, mengembangkan estimasi biaya proyek untuk implementasi. Selanjutnya ada cakupan proyek. Cakupan proyek ini, di mana proyek renovasi ruang pelayanan bea cukai adalah proyek unaya. Proyek tersebut mencakup pekerjaan persiapan, pekerjaan dinding, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan plafon, pekerjaan pengecatan, pekerjaan keramik, pekerjaan furnitur, dan pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Selanjutnya ada ruang lingkup. Dari hasil analisis kebutuhan ruang pelayanan bea cukai, dibutuhkan perlakuan renovasi terhadap ruang pelayanan saat ini. Berikut ini adalah deskripsi ruang lingkup proyek dalam pekerjaan renovasi ini. Pada pekerjaan persiapan ini dideskripsikan adanya mobilisasi dan demobilisasi alat berat keperluan selama pekerjaan. Selanjutnya ada pekerjaan beton, itu membuat kolom praktis ukuran 15 x 15 cm dan ring balok ukuran 15 cm x 20 cm. Selanjutnya ada pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding ini dilakukannya pemasangan dinding partisi, dinding bata, ACP, dan pada pekerjaan pintu dan jendela ini dilakukannya pemasangan kusen dan daun pintu, pemasangan pintu kamar mandi, pemasangan jendela dan kusen, pemasangan boven, serta penggantian pintu kamar mandi lama. Selanjutnya ada pekerjaan plafon. Pada pekerjaan plafon ini dilakukannya pemasangan plafon gipsum dengan tebal 9 mm, motif dalam rangka metal furing, pemasangan plafon gipsum tebal 9 mm polos dengan rangka metal furing, pemasangan plafon PVC dengan tebal 6 mm dengan rangka metal furing untuk kamar mandi, dan pemasangan list plafon gipsum dan PVC. Selanjutnya ada pekerjaan pengecatan. Pekerjaan pengecatan ini selanjutnya ada pekerjaan lantai.
pekerjaan lantai ini dilakukannya pekerjaan pasir uring tebal 5 cm dan lantai kerja beton tebal 5 cm, serta pemasangan keramik lantai untuk kamar mandi. Selanjutnya ada pekerjaan furnitur, pembuatan furnitur seperti sofa, kursi, meja, kabinet, dan lemari. Selanjutnya ada pekerjaan mekanikal dan elektronikal. Elektrikal itu dilakukan pemasangan sanitasi air, pemasangan instalasi air bersih dan air kotor, pemasangan panel dan kabel feeder, pemasangan kabel tray, dan selanjutnya penyampaian proyek. Yang pertama, menerapkan sistem pelayanan yang sejalan dengan pengawasan pegawai dan dinamis antara eksternal pegawai. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Yang keempat, meningkatkan kualitas atau motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Yang keenam, melaksanakan pengelolaan barang inventaris dan arsip sesuai penerimaan proyek. Akan melakukan pengujian dan pemeriksaan pekerjaan mekanikal dan elektrikal pada tahap akhir, dan apabila semuanya dirasa cukup dan bisa berjalan lancar, maka baru akan diserahkan ke pihak instansi. Terus ada batasan. Batasan ini perencanaan menggunakan satuan biaya tahun 2016. Dikhawatirkan pada saat pelaksanaan proyek pada tahun 2017 harga terpengaruh inflasi. Pekerjaan kemungkinan akan terkendala cuaca sehingga mempengaruhi waktu penyelesaiannya. Selanjutnya ada daftar milestone. 20 bulan Juli 2017, ada tanggal 20 bulan 7 2017, pekerjaan beton tanggal 31 September 2017, pekerjaan mekanikal dan elektrikal dinding pada 21 September 2017, pekerjaan furnitur pada 19 Oktober 2017. Struktur. Untuk pengerjaan proyek diperlukan waktu 150 hari kalender, yang baseline-nya terdapat pada lampiran 1 yang pada jadwal dan WBS. S-nya akan dijelaskan oleh Mas Ansari. Kepada Mas Ansari dipersilakan. Apakah sudah muncul? Baik, sudah akan saya jelaskan bahwa jangka waktu pengerjaan proyeknya 22 minggu atau dengan kata lain sekitar 5 bulan. Dengan milestone yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada pekerjaan persiapan, pekerjaan beton, dinding, pintu dan jendela, plafon, pengecatan, lantai, furniture, dan mechanical dan electrical. Pada grafik di bawah ini akan saya jelaskan dimulai dari pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan tersendiri itu memiliki 463.500, ini adalah 9,28%. Maka jika dalam milestone pekerjaan persiapan akan siap dalam waktu 22 minggu, maka ketika kita membagi bobot persentasenya secara untuk pekerjaan persiapan adalah 0,42% per minggu. Kemudian pekerjaan beton dan sampai minggu ke-8. Dan seterusnya sudah digambarkan di bawah. Saya geser ke kanan dikit, Mbak. Kanan ya, Mas? Ya, kanan. Makanya, Mbak, dan lain yang ketika kita angkat pekerjaannya. Dan ketika kita lihat kurvanya, di kanan, Mbak, kurvanya, di kanan. Coba di zoom out dulu, Mbak. Jadi di sini setiap part pekerjaan, kita nilai bobotnya terlebih dahulu. Bobotnya itu kita nilai dari nilai anggaran per pekerjaan dibagi dengan nilai total anggaran dikali 100%, maka didapatlah bobot. Bobot itu maka dibagi dengan setiap dari milestone yang tertera di penjelasan sebelumnya bahwa misalnya pekerjaan persiapan ada 22 minggu, maka dibagi ke 20 minggu, maka didapatlah per minggu bobotnya 0,42%. Begitulah dengan pekerjaan yang lain juga. Maka setelah ditotal, disum semua bobot pekerjaan dan dibuat kurva dan dibuat akumulasinya, maka akan ditemukan kurva S dengan bentuk seperti ini, di mana realisasi pekerjaan 100% akan diselesaikan pada minggu ke-22. Kemudian ada cash flow. Cash flow juga ada sama seperti bobot pekerjaan. Akan ditemukan penyebaran penarikan dana dan pengeluaran dana pada setiap minggunya akan habis berapa. Seperti ini. Seperti yang terlampir yang tertera di layar. Selanjutnya, Mbak. Baiklah, kita akan masuk ke rencana manajemen perubahan. Di dalam prosedur manajemen perubahan,
akan selalu ada perintah perubahan kontrak atau change contract order. Perintah perubahan kontrak ini harus dapat disetujui terlebih dahulu oleh PPK, di mana perubahan dilakukan oleh kontraktor kepada PPK dengan melakukan pengajuan melalui surat, yang akan kemudian mempengaruhi jadwal dan ruang lingkup kerja. Selanjutnya. Sudah muncul? Belum, Mbak. Berikut adalah yang nomor 1 dulu, Mbak. Nomor 2. Langkah pertama adalah kontraktor dalam hal ini CV Tenang Aja mengajukan perubahan CCO atau Contract Change Order kepada pejabat pembuat komitmen. Isinya dapat berupa permohonan perubahan tambah kurang suatu pekerjaan. Kita bisa lihat dari isinya. Di sini diterangkan bahwa terdapat pekerjaan tambahan di mana akan mengeluarkan biaya tambahan juga. Di sini beberapa ada rincian pekerjaan seperti pembongkaran partisi, pada dibongkar maka perlu ada penyelesaian dinding, kemudian toilet existing pada bagian belakang ada pekerjaan pembongkaran keramik, maka perlu adanya biaya tambahan untuk melakukan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang tertera di dalam surat tersebut. Kemudian di bawahnya, Mbak. Dan ada beberapa pekerjaan yang tidak terdapat dalam RAB, sehingga ditambahlah rincian pekerjaan baru di dalam surat permintaan tambah kurang volume pekerjaan yang akan membuat nilai kontrak menjadi berubah atau akan terjadi addendum atau contract change order. Berikutnya, ini ditandatangani oleh kontraktor tentunya dan direkturnya. Berikutnya, kemudian pejabat pembuat komitmen bersama tim akan melakukan penelitian terhadap surat permohonan tambah kurang volume pekerjaan oleh pejabat oleh penyedia jasa, yaitu kontraktor, dan akan menuangkan dalam bentuk berita acara evaluasi justifikasi penilaian kontrak dalam lapangan. Dan disertakan dalam tim adalah pengelola teknis kegiatan, direktur kontraktor sendiri, dan termasuk juga konsultan pengawas yang seperti Pak Sutarto. Kemudian setelah dilakukan rapat, kemudian baru dituangkanlah dalam bentuk berita acara, sehingga banyak pekerjaan tambahan sehingga menimbulkan biaya tambahan baru, sehingga berubahlah kontrak tersebut nilainya menjadi bertambah. Selanjutnya, Mbak. Berita acara ini ditandatangani oleh orang yang hadir dalam rapat. Baik, ke dokumen berikutnya. Kemudian setelah berita acara telah dituangkan, maka pejabat pembuat komitmen melakukan penetapan addendum kontrak, yang kemudian dia akan mengirimkan surat kepada pengelola teknis kegiatan, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana dengan isi surat seperti di bawah ini. Bawah lagi, Mbak, bahwa poin 3 untuk menyesuaikan perubahan. Poin 4, nilai kontrak tidak berubah. Nilai kontrak berubah dan tidak ada penambahan waktu. Demikian disampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih oleh pejabat pembuat komitmen. Dokumen berikutnya. Baik, inilah dokumen terakhir dari bagian manajemen perubahan di dalam kontrak ini adalah addendum kontrak. Inilah addendum kontrak yang dapat dibuat setelah kita ubah nilai anggaran atau nilai kontrak menjadi bertambah. Seperti yang tersebut dalam addendum 1 kontrak ini. Ke bawah lagi, Mbak. Di sini dapat kita lihat bahwa pada hari Senin tanggal 25 bulan September tahun 2017, di bawah lagi, Mbak, telah dilakukan penandatanganan addendum kontrak atau perubahan kontrak oleh Direktur CV Tenang Aja dengan pejabat pembuat komitmen Kantor Bea Cukai TPB Batam. Di bawah lagi, Mbak. Di mana terdapat perubahan nilai kontrak dari 2,9 miliar menjadi 3.025.732.000 rupiah. Waktu pelaksanaan tidak berubah, yang berubah hanya nilai kontrak saja. Begitulah alur terjadinya manajemen perubahan pada perubahan kontrak atau addendum ini. Selanjutnya,
Maka dari slide dapat kita pelajari bahwa pengajuan perubahan diajukan oleh kontraktor ke PPK melalui surat atau meeting reguler. Kemudian kontraktor membuat surat pengajuan perubahan kontrak. Setelah itu baru dilakukan peninjauan lapangan oleh konsultan dan pejabat pembuat komitmen juga. Kemudian hasil perubahan tersebut dituangkan dalam berita acara. Kemudian barulah nanti kontraktor mengajukan penawaran item baru terhadap perubahan volume pekerjaan tersebut. Baru dilakukan justifikasi teknis oleh konsultan. Kemudian apabila permintaan perubahan telah disetujui, pekerjaan dapat dimulai. Project manager atau manajer project akan mengubah jadwal project rencana kerja untuk mengakomodasi perubahan yang telah disetujui dan mempresentasikannya dalam meeting kemajuan project untuk disetujui. Kemudian kemajuan dalam kontrol perubahan akan dilaporkan dalam meeting project atau laporan progres. Selanjutnya, kemudian ada rencana manajemen komunikasi atau persiapan pertemuan. Dalam mendistribusikan agenda meeting, selambat-lambatnya sehari sebelumnya pembahasan topik berdasarkan urutan kepentingan dimulai dengan topik yang mudah dan setiap topik diberikan alokasi waktu. Poin 1, mendistribusikan materi meeting, agenda, serta informasi lokasi dan waktu. Yang kedua, setiap anggota tim project bertanggung jawab untuk melakukan persiapan, hadir dan berpartisipasi aktif dalam meeting. Poin 3, pemimpin meeting dan fasilitator memastikan meeting dapat berjalan pada jalurnya dan efektif, sehingga tujuan meeting dapat dicapai. Poin 4, pemimpin meeting akan menunjuk seorang penulis untuk membuat dokumentasi meeting dan mendistribusikannya dengan tepat. Poin 5, meeting paling sedikit membahas topik berikut. Poin 6, kemajuan project atau progres. Poin 7, aktivitas yang akan segera dilakukan. Poin 8, pembahasan ulang kontrol perubahan atau change review. Selanjutnya, inilah adalah daftar direktori tim project untuk semua komunikasi. Di sini dapat kita lihat bahwa jajaran direksi atau petugas dari pihak kontraktor adalah seperti site manager dengan background pendidikan S1 Teknik Sipil dengan pengalaman kerja 7 tahun dengan nama Rafli. Kemudian ada pelaksana arsitek dengan background pendidikan S1 Teknik Arsitektur dengan pengalaman kerja 10 tahun dengan nama Wilson Manurung. Pelaksana lapangan pekerjaan gedung dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Arsitektur dengan pengalaman kerja 10 tahun dengan nama Junaidi. Kemudian ada tenaga ahli K3 dengan pendidikan latar belakang S1 Teknik Sipil dan pengalaman kerja 7 tahun dengan nama Jamal. Dan kemudian ada drafter, latar belakang pendidikan SMK, pengalaman kerja 3 tahun dengan nama Siti Rahayu. Kemudian ada juru hitung kuantitas dengan latar pendidikan D3 Teknik Sipil, pengalaman kerja 5 tahun dengan nama Triwik Dani Anjalari. Kemudian ada posisi administrasi dengan latar belakang pendidikan S1, pengalaman kerja 3 tahun dengan nama Mediana Tri Indrayani Wehantau. Berikutnya. Berikutnya adalah ini agak sedikit jelimet jelasinnya. Itu ada rencana manajemen biaya yang ada baseline biayanya, di mana yang poin A itu ada upah tenaga kerja, ada kepala tukang batu, ada kepala tukang besi, kepala tukang cat, kepala tukang kayu, mandor, sampai dengan tukang kayu. Itu ada perharinya itu ada satuan biaya keluarannya di satu peraturan untuk konstruksi. Kemudian kita juga bisa lihat di poin B harga bahan, kita bisa buka lampirannya, analisa pekerjaan renovasi ruang pelayanan. Analisa harga satuan. Kita bisa melihat dari lampiran yang telah kami siapkan. Dalam hal ini ada rekap harga satuan per pekerjaan, ada persiapan dengan anggaran 294 juta, pekerjaan beton bertulang dengan sesuai seperti yang terlampirkan ini, pekerjaan dinding partisi, kemudian pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pembesian, backcasting, beton bertulang, pekerjaan baja, pekerjaan pasangan dan plesteran, pekerjaan plafon, pekerjaan pengecatan, pekerjaan lantai, pekerjaan sanitari dan instalasi air, pekerjaan elektrikal. Selanjutnya kita bisa lihat salah satu sampel dari pekerjaan persiapan dan yaitu yakni pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi. Di dalam pekerjaan ini adalah pekerjaan di mana kita melakukan perpindahan dari pelayanan yang berada di dalam gedung ruang pelayanan yang sebelum dibongkar ke dalam pelayanan sementara. Kita di sini akan membangun ruang pelayanan sementara dengan membangun dinding partisi, dinding pasangan bata,
Kemudian AC dipasang di dalam ruang pelayanan sementara tersebut yang akan dijadikan sebagai ruangan sementara untuk kita untuk melakukan pelayanan. Lokasinya di gudang arsip, kita jadikan dia ruang pelayanan sementara. Kemudian selanjutnya ada bongkaran, ke sheet bongkaran, Mbak. Bongkaran paling atas lagi. Di sini juga dibayarkan satuan tenaga mandor per orang per hari 150.000. OH itu disebut, kita bisa kepanjangannya adalah orang per hari, pekerja ada 100.000, kemudian bahannya bahan dan alat akan dijelaskan di sheet berikutnya. Kemudian di bawahnya lagi, Mbak, sama juga di bawahnya lagi, sama sepertinya sama untuk setiap orang per hari itu dibayar 150.000 sampai 100.000 untuk mandor dan pekerja. Kemudian dilanjutkan ke bajak. Bajak juga sama, di situ ada standarnya, standar biaya pengeluaran untuk satuan pekerja seperti pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Kemudian pekerjaan berikutnya pembesian. Sama juga backcasting. Coba agak ke kiri dikit, Mbak. Dengan tenaga yang sama, dibayar dengan satuan pekerjaan yang sama. Kemudian situ juga diterangkan ada bahan-bahannya dengan nilai material, harga material berapa. Kemudian kita langsung loncat ke cat, Mbak. Coba ke cat, Mbak. Sama juga agak ke kanan lagi, Mbak. Ke kanan lagi. Bisa digeser ke kanan nggak itu? Habis dari cat, Mbak. Lagi sampai ujung, Mbak. Di sini ada upah tenaga kerja. Upah di slide upah, di sheet upah. Di sini ada ditentukan berdasarkan standar biaya pengeluaran penggajian honorarium untuk setiap tenaga kerja sesuai peraturan wali kota atau peraturan kota Batam Perka. Situ ada kepala tukang batu itu dibayar per hari itu satu orang 150.000, tukang besi 150.000, tukang cat 150.000, tukang kayu 150.000, mandor 150.000, dan sampai tukang kayu 120.000. Kemudian untuk bahan umumnya inilah adalah material-material yang diperlukan untuk paket pekerjaan konstruksi fisik renovasi pelayanan. Coba di scroll ke bawah, Mbak. Di scroll ke bawah, lagi. Yang dibutuhkan untuk setiap pos pekerjaan. Kemudian kita ke alat. Di sini adalah harga untuk sewa alatnya. Untuk dalam proyek ini dibutuhkan welding set dengan harga satuan per jam 100.000, scaffolding per set 25.000, dump truck 6 ton per trip 200.000, stamper per jam 20.000. Berikutnya. Kita kembali ke slide. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa harga sewa alat sesuai yang tertera dalam analisa biaya satuan harga. Kemudian kita lanjutkan kepada rencana manajemen pembelian. Berdasarkan cakupan proyek, maka akan diperlukan rencana untuk pengadaan pembelian kebutuhan proyek. Baseline biaya kita dapat kita lihat dalam lampiran RAB renovasi ruang pelayanan berikutnya. Tibalah kita di rencana anggaran biaya pada proyek jasa konstruksi fisik renovasi ruang pelayanan kantor pelayanan utama BI dan juga TPP Batam. Di sini disebutkan kalau pekerjaan persiapan itu 254.953.500, pekerjaan dinding 627.566.858 rupiah, sampai dengan pekerjaan mekanikal dengan anggaran akhirnya di total menjadi 3.178.310.000 rupiah. Kemudian kita bisa lihat rinciannya. Di rincian, Mbak,
pekerjaan itu kita menghabiskan dana sekian. Seperti di dalam pekerjaan persiapan itu kita ada pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi, kemudian di pekerjaan beton ada kolom praktis, ring balok, kemudian di pekerjaan dinding ada pemasangan dinding partisi dan lain-lain, kemudian di pekerjaan ada dinding bata, plesteran, di pekerjaan pintu dan jendela juga kita ada pemasangan kusen pintu, pekerjaan plafon ada pemasangan plafon gipsum, list plafon gipsum, pekerjaan pengecatan juga, pengecatan dinding baru, dinding lama, plafon, pekerjaan lantai, kita pemasangan keramik lantai, pekerjaan furnitur dengan sofa, meja, lemari, dan kemudian dan lain-lain. Berikutnya kita kembali ke slide lagi, Mbak. Next. Rencana manajemen proyek. Proyek renovasi ruang pelayanan adalah proyek untuk merehabilitasi ruang pelayanan yang kondisinya kurang layak. Proyek tersebut mencakup seperti yang terjelaskan di sebelum-sebelumnya, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan dinding, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan plafon, pengecatan, keramik, furnitur, dan pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Berikutnya, disinilah kita bisa lihat rencana manajemen jadwal. Kita tadi sudah melihat juga di bagian baseline. Baseline tadi kita bisa lihat kurva S, di mana kita mencapai realisasi pekerjaan 100% itu di minggu ke-22. Berikutnya, inilah dokumentasi saat terjadi proyek tersebut, seperti pengurukan tanah, penimbunan. Selanjutnya, Mbak. Nah, terakhir adalah daftar resiko. Menurut Flanagan, R. dan Norman tahun 1995, terdapat klasifikasi risiko yang terjadi dalam bidang konstruksi, yaitu risiko murni, pure risk. Risiko ini terkadang disebut dengan risiko statis. Risiko murni biasanya terjadi akibat adanya kemungkinan kecelakaan atau kegagalan teknis pada proyek. Risiko murni diantaranya cuaca buruk yang terjadi saat proyek berlangsung, pemonggokan pekerja, cedera akibat kecelakaan di tempat kerja, terjadinya hambatan pelayanan kepabeanan saat mobilisasi ke ruang pelayanan sementara. Kemudian ada risiko spekulatif. Risiko ini memiliki kemungkinan kerugian atau keuntungan yang mungkin bersifat finansial, teknis, atau fisik. Risiko ini diantaranya kondisi kontrak yang memberatkan, inflasi yang menyebabkan kenaikan harga tanah, kegagalan menemukan pihak penyewa dengan harga sewa ekonomis, kegagalan seorang surveyor untuk mengidentifikasi kerusakan struktural. Selanjutnya. Disinilah kita dapat melihat klasifikasi resiko menurut penjelasan tadi, bahwa ada resiko spekulatif dan resiko murni. Seperti kita lihat contoh hambatan pelayanan saat proses mobilisasi itu termasuk resiko murni, dan kemudian inflasi yang menyebabkan kenaikan harga tanah disebut resiko spekulatif. Selanjutnya. Dengan berakhirnya slide yang sebelumnya tadi, maka berakhirlah ulas presentasi kami. Semoga mendapatkan manfaat untuk kita semua dan memberikan manfaat kita semua. Akhir kata, mohon maaf dari kami apabila terjadi kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.